lagi loh. Udah pasti. Udah, hampir. Kasian banget. Kandar. Kandar. Udah keluar belum itu? Udah. Mas Kandar, dengar saya. Sebelum dia kemasukan lagi, saya harus sita ini semuanya. Masukkan lagi. Bau banget ya. Wah, saya lupa pakai glove ya. Oh, kamu baru pegang ya? Minta tisu basah dong. Tolong. My God. Sorry. Ini halusinasi saya atau memang ini bau beneran? Enggak, emang bau, Kak. Emang terasa ada baunya ya? Kak Bay ngerasain nggak, Kak? Ada baunya sih, bau busuk. Gak enak banget. Bau busuk. Minta glove, sarung tangannya, tolong. Kenapa kamu masih ngerasain gak enak? Iya, saya jadi berada di dua dunia di sini. Kamu perlu diapain jimat ini? Dimusnahkan, disita atau? Saya harus simpan di ruangan isolasi dan saya harus sita ini untuk jadi bahan observasi kita. Ini bisa. Bau ya? Bau banget. Bau busuk. Saya pikir saya udah berada di dimensi lain dan saya melihat ini baunya hanya oleh saya saja, ternyata enggak ya. Tapi dia udah balik ke rumahnya ini. Si Udah. Mongoya itu. Sebelum ini kembali ke dia, saya harus balikin ini semuanya. Ini bau. Oh, masih ada loh. Dari tadi nggak dikeluarin sama dia. Dia bilangnya tadi udah Dia nggak bilang ada, udah tapi habis. dia nggak berani ini, nggak berani. Nggak berani kayak, dituangin semua tuangin. isinya. Dia cuma gini-gini aja. Iya. Dan total kita dapetin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak banget. Belum yang Ini harus disita ya. Oke. Saya bisa bangunin dia, Roy. Iya, Mas Kandar. saya harus sita ini. Mas Kandar boleh bangun. Tolong bantu ini audionya. masih lemes. Ganas-ganas ya yang ikut dia. Berantakan semua. Tuh sampai keringetan gitu loh. Aduh, kasihan sih Itu saya kehabisan lihat energinya Mas dia Kandar. ya? Kepake banget. Bener. Kehabisan energi banget lah. Kalau saya aja yang lihat udah capek banget ya kitanya. Apalagi dia yang dirasuki sampai merah matanya sama keringetan gitu kan. Saya pengen satu nih request dari saya dan mungkin juga ada alam semesta yang membisiki untuk mengungkap semua ini misteri. Saya yakin kau tahu tentang kasus kejadian ini. Saya pengen banget ke keluarganya si perempuan ini, terus ceritain segala detailnya. Diungkap semuanya ya, Iya. dikasih tahu Iya. sebenarnya kejadian. Walaupun itu udah lama banget. Walaupun nggak ada hubungannya dengan Mas Nggak ada Kandar. hubungannya dan itu udah lama banget 10 tahun atau berapa tahun pun saya nggak peduli, tapi intinya ceritain sebagai curhat dan ngakuin oh ya saya merasa kurang kurang Nggak berani waktu gitu-gitu. itu belum berani mengungkapkan ini semua, tapi sekarang Anda ungkap semuanya dan ini mungkin ini sebagai salah satu nilai kebaikannya dia ya. Iya, secara nggak langsung nilai kebaikan. Nah, itu tadi juga saya ngelihat banyak benda-benda yang kamu nggak sadar juga udah banyak makhluknya. Ini tadi udah saya sita.
Benda ini udah nggak ada lagi di sini. Ya, saya berharap kamu nih habis gini bisa tidur tenang setelah pulang Jadi dari saya sini. udah nggak akan diganggu lagi sama makhluk halus. Belum sekarang. pasti. Siluman buaya itu dan genderuwo itu mudah-mudahan tidak mengganggu. Tapi yang jelas rumah mereka, medianya itu Iya. sudah disita sama Roy. Iya. Itu Jadi- aja saya juga masih ngerasa mudah-mudahan ya. Iya. Jadi Masih kalau belum saya pasti. cerita sampaikan sama keluarganya tentang kejadian ini, apa mungkin saya bakalan nggak diganggu lagi sama dia? Gini, ada hubungannya kalau saya rasa. Kebaikan akan melindungi Mas Kandar dari makhluk-makhluk itu. Iya. Dan dengan mengungkap ini semua, itu akan menjadi satu kebaikan yang nilainya luar biasa. Dan kebaikan itu bisa membuat Mas Kandar terhindar nih dari makhluk-makhluk yang ini nih, yang selama ini mengganggu. Serem deh. Jadi harus ya sampaikan ya. Harus ya. Harus gimana? dong. Harus Biar cepet. Baiklah. cepet beres semuanya. Saya Mantan coba pacarnya sampaikan. gimana? Harus semuanya diungkap juga. Saya pelakunya yang buat gila saya. Saya melalui black magic saya, ritualnya ini. Apapun resikonya. Apapun resikonya. Masa bisa bilang ke Roy Kiyoshi, tapi nggak bisa bilang ke keluarganya? Demi kebaikan sih. Logikanya di mana? Jadi saya harus Kan. bilang ke mantan pacar saya juga kalau saya ngelakuin semua itu. Betul. Biar lega sekalian dan gak jadi bulan-bulanan kamu. Masa kamu mau kalau kamu tidur ditemani sama kuntilanak merah? Gak mau lah kak, saya nggak mau. Ya. Saya nggak mau diganggu tuntas lagi. semuanya kalau begitu. Iya. Saya coba untuk bilang lagi, datangin ke mantan pacar saya. Ya. Saya bakal pengakuan sama dia. Ya. Minta maaf sama dia. Ya. Itu seorang gentleman sih. Iya. Ya. Itu aja sih pesan dari saya. Iya. Makasih ya Kak Roy. Nika, ada yang mau disampaikan terakhir buat Kandar? Gini, kalau nextnya kalau punya pacar terus kejadian kayak gini lagi, itu jangan dendam atau kita tuh kayak sakit hati. Berarti dia tuh nggak pantas, dia nggak baik untuk kamu. Jadi masih ada yang lebih baik daripada Yang wanita itu. Jadi jangan sakit hati lagi, sakit hati, dendam, apalagi sampai ke dukun-dukun gitu. Jangan. Saya bisa membayangkan sih rasanya sakit hati seperti apa, kecewanya seperti apa, apalagi diremehkan oleh seorang perempuan yang kita cintai gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak membuat mata kita jadi gelap, akhirnya mengalahkan semua cara. Karena bisa merugikan Anda sendiri. Menggunakan hal mistis ini justru malah menguak hal-hal lain yang jadinya malah resikonya besar sekali buat hidup Anda. Iya Mas Bayu. Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? Itu aja sih Kandar. Seperti yang Bayu sampaikan juga. Ya. Ya, terima kasih Mas Kandar, mudah-mudahan cerita Anda menjadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan Menembus Mata Batin malam hari ini. Anda boleh meninggalkan studio. Ya, Selamat terima malam. kasih ya. Terima kasih Mas Kandar. Jalan pintas mungkin menguntungkan bagi sebagian orang. Namun, jalan pintas juga tidak mengajarkan proses kehidupan. Roy, menurut kamu, apakah mungkin Kandar ini masih nyimpen satu misteri nih? Karena saya masih belum dapat gambaran jelas. Sebenarnya antara makhluk-makhluk yang ngikutin dia dengan kuntilanak yang ada di rumahnya. Dan juga kamu bilang tadi ada banyak makhluk astral lain di rumah dia. Iya, justru itu juga yang memicu saya juga. Jangan-jangan di tempatnya Kandar masih ngumpetin barang-barang lain ya. Oke, Iya karena kan? sedikit terungkap, Dan sedikit terungkap. dibuka lagi. Dan mungkin juga jangan-jangan memang tempatnya juga dihantui oleh makhluk ini karena ada serentetan yang belum dia ceritakan. Jadi saya tergugah untuk melakukan penelusuran yang akan dilakukan oleh rekan kami Frisley untuk mengungkap semuanya di TKP tersebut. Baik, kalau begitu pemirsa, sesaat lagi Frisley dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Kandar. Pemirsa, di belakang saya adalah rumah partisipan kita bernama Mas Kandar. Dan sekarang saya akan membantu permasalahan Mas Kandar. Ih! Enggak. Enggak, saya nggak mau. Pemirsa, sekarang di samping saya, ini adalah sosok perempuan. Dan dia lagi ketawa-ketawa dan dia dari tadi bilang mau ikut, mau masuk ke boneka ini. Karena kali ini saya membawa boneka Marsha. Pergi.
Oke pemirsa, dulunya tempat ini atau daerah ini merupakan rawa-rawa dan juga pohon-pohon. Nah, ada 2 sosok yang besar dan juga ada 1 sosok ular panjang banget. Itu kayak mukanya muka manusia dan dia ada di dalam rumah. Terus juga makhluk-makhluk yang sekitar sini yang mereka menghuni pohon-pohon dulunya, mereka sekarang tinggal di dalam rumahnya partisipan kita. Nah, sekarang kita langsung masuk aja. Permisi. Iya. Permisi mas. Ya, Mas Rizky ya? Iya, saya Rizky. Kak boleh minta masker? Mas boleh. Silakan masuk, Mbak. Iya. Pemirsa, sekarang saya sudah ada di ruang tamunya Mas Kandar. Dan juga sebenarnya energi yang ada di sini beda banget sama energi yang saya rasain di luar sana. Dan juga energi yang di sini tidak sepanas energi yang ada di dalam. Karena aku ngerasain di sini tuh masih enak-enak aja. Sedangkan di dalam tuh aku kayak ada sesuatu cahaya di dalam sana. Jadi aku penasaran banget di dalam ada apa. Mas Kandar, saya boleh masuk ke dalam? Boleh, masuk, Mbak. Mari silakan, Mbak. Di sini gimana, Mbak? Iya, di sini juga aku masih ngerasain nggak negatif sih Mas sebenarnya. Nggak seperti yang di luar ya? Iya, beda banget. Kenapa, Mbak? Stop. Aku bilang aku nggak bakal ngizinin kamu buat masuk. Jadi pemirsa, sosok perempuan yang tadi tingginya nggak beda jauh sama aku, tapi mukanya agak rusak, dia masih kekeh buat masuk. Dia masih kekeh buat coba interaksi sama boneka Marsha, dan dia mau ngikutin aku sampai sekarang. Terus juga aku nggak mau dia masuk ke boneka ini karena dia ini sosok yang negatif. Iya, dia, Mbak. Dia biasa dari luar, Mbak. Dia kayaknya jahat, Mbak. Iseng Oh, dia. berarti emang Mas Kandar juga sering ngerasain yang nggak enak ya di Iya, luar? saya sering ngerasain di luar, Mbak. Kalau saya pulang kerja, dia suka ganggu, Mbak. Agak jahat, Mbak, dia, Mbak. Sekarang aku minta kamu pergi. Ya udah, maaf Mas. Iya. Saya boleh kesini? Boleh, Mbak. Ayo, lihat aja, Mbak. Sini, Mbak. Ini area dapur, Mbak. Oke, ini dapur. Di dapur. Saya juga suka diganggu kalau daerah sini, Mbak, nih. Dapur. Lihat, Mbak, dapurnya. Di meja makan, Mbak. Kenapa, Mbak? Kalau orang Sini emang ngeganggu sih Mas. Mas Kandar, maaf. Iya. Kalau yang itu ruangan apa Mas? Kalau ini ruangan gudang, Mbak. Biasa saya naruh-naruh barang, Mbak. Saya boleh masuk ke sana? Oh, boleh, Mbak. Masuk aja, Mbak. Misi. Rumah Mas Kandar seperti sarang untuk makhluk gaib. Tunggu Marsha. Terutama dapur dan juga gudang. Seringkali mereka menunjukkan eksistensi mereka di sana. Pemirsa,
ruangan ini adalah ruangan yang aku maksud tadi di depan. Aku ngelihat cahaya. Cahayanya tuh kayak menarik aku untuk datang ke sini. Nah, di sini juga makhluknya banyak banget. Jadi aku mau coba buat narik keberadaan mereka. Iya. Mas Kandar bisa ke sini, Mas. Jadi aku ngelihat sosok-sosoknya rame banget nih Mas sekarang di depan sini. Iya, Kita mau coba buat taruh boneka Marsha ya. Boleh, Mbak. Mbak, saya harus ngapain, Mbak? Nggak apa-apa Mas. Ini aku mau coba mancing keberadaan mereka Iya. aja yang ada di sini. Kok bisa Tadi jatuh, lihat Mbak? kan? Iya lihat kan Mas? Iya, saya lihat, Mbak. Jadi itu kenapa tadi aku bilang kalau di ruangan ini banyak banget makhluknya yang coba buat interaksi sama kita. Dan tadi itu adalah salah satu eksistensi dari makhluk yang ada di sini. Jadi di ruangan ini emang udah rame banget dan mereka coba buat interaksi sama kita, Mas. Jadi saya harus gimana, Mbak? Nggak apa-apa. Mas di sini aja. Kak, aku minta tolong spidol ya, spidol hitam. Oke. Jadi sekarang aku mau coba buat ngasih tahu ke kalian ada makhluk apa aja di ruangan ini. Yang eksistensinya itu lebih besar daripada kita yang ada di sini. Mbak, itu apa, Mbak? Di sini lagi ada pocong, Mas. Pocong. Iya, dan dia dari tadi ngeliat ke arah kita. Bahaya nggak, Mbak? Enggak kok, Mas, nggak apa-apa. Dia cuma ngeliatin aja ke arah kita. Penunggu lama apa baru, Mbak? Dia cuma nggak suka aja, Mas, Nggak sama suka adanya sama- saya. Ah, ada wewe gombel juga, Mbak. Iya. Dan dia sering banget nunjukin diri dia. Ini bener, Mbak. Dia sering gangguin saya, Mbak. Jadi Kalau Mas lagi tidur. ngerasa? Iya, Mbak. Jadi sering nindih saya, Mbak. Saya lagi tidur, Mbak, sampai nggak bisa napas, Mbak. Mbak, lihat apa lagi, Mbak? Ada lagi? Tunggu ya, Mas. Kak, aku minta spidol merah dong. Kenapa, Mbak? Di garis X itu, Mbak? Oke, jadi Mas Kandar, pemirsa, kenapa saya kasih tanda X dan beda dari makhluk yang lain? Karena makhluk yang ada di sini adalah makhluk yang eksistensinya lebih besar daripada yang lain. Dan juga sosok ini adalah sosok yang besar yang sering mengganggu atau interaksi langsung dengan Mas Kandar. Mas, kalau saya boleh tahu, itu Gucci apa ya? Oh, itu Gucci buat saya ritual, Mbak. Saya Untuk sering genderuwo? ritual. Iya, untuk makhluk halus, Mbak. Untuk sebiasa ritual pakai Gucci itu, Mbak. Ya udah, ini kan emang nggak benar nih. Ini nggak bagus juga untuk Mas Kandar. Jadi ini kita bawa aja ya, Mas. Jangan diambil lah, Mbak, ya. Nggak Itu apa-apa, bahaya nggak banget, apa-apa, Mbak. Mas. Itu Kasri, bahaya banget. Ya, Kak, Mbak. aku minta Bahaya tolong. banget, Mbak. Jangan, Mbak. Nggak apa-apa. Jangan, Mbak. Kak, Jangan diambil. hati-hati. Ini nggak benar banget, Kak. Jadi aku minta tolong ini disita ya, Kak. Jangan, Mbak. Jangan diambil. Apa, Itu kuncinya? bahaya, Iya, Mbak. iya, Kalian bisa diambil celaka aja. kalau kalian bisa ambil itu. Enggak, Iya, Mas, Mas. kita di sini Masalahnya bareng. ini Jangan, Mas. Ini Udah, jangan nggak diambil, apa-apa, Mas. Iya. Jangan diambil. Jangan diambil. Mas, Kak, tahanin. Kak, tahan. Kak, tolongin, tahanin. Awas itu beling. Ya Allah. Mas, Kak, tahan. Gelas berapa nih? Kenapa? Pemirsa, jadi makhluk yang masuk ke tubuhnya Mas Kandar mau ngasih tahu ke kita dan dia sekarang ngarah ke kotak box hitam itu. Kak, minta air, Kak, minta air dong, minta air. Mas Kandar, Mas Kandar, kendaliin. Mas Kandar. Jadi tadi ada makhluk yang masuk ke badan Mas Kandar. Dia tadi nunjuk kotak hitam yang di atas itu. Itu apa ya, Mas? Itu jimat, Mbak. Jimat. Jimat. Jadi jimat Mas Kandar itu Mas Kandar taruh di situ. Iya, saya semua taruh jimat-jimat itu di situ, Mbak. Semuanya. Iya, semuanya. Oke, berarti Kasri, Hah? kita itu harus diambil juga. Hah? Kita harus hancurin juga. Kita sita deh. Iya, diambil semua jimatnya.
Pelan-pelan, Kak. Pelan-pelan, Mas. Tunggu. Mas. Ini nggak bisa dibuka. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Keras. Ada alat buat ngancurin nggak, Kak? Karena ini harus dihancurin sih. Kalau nggak, makhluknya itu bakal lebih parah lagi. Oke, bentar. Aku cari di properti. Dan ini jimatnya banyak banget, tapi ini harus kita hancurin. Dan di sini juga salah satu sarang atau tempat dari makhluk yang paling besar eksistensinya. Mas Kandar, ini boleh ya kita hancurin, Mas? Jangan dihancurin, ini bahaya Mbak kalau dihancurin Mbak. Jadi gini Mas, kita kan mau ngebantu Mas Kandar. Kalau misalnya ini nggak dihancurin, takutnya malah dampak dari merekanya makin negatif. Mbak, nanti kalian keluarga akan celaka. Mas percaya aja sama saya datang di sini buat ngebantu Mas. Nih kayaknya susah nih aku buka nih. Hancurin Mbak. Hancurin dulu deh, Mas. Hati Mas, hati-hati. Mas. Pemirsa, kayaknya yang kali ini masuk ke tubuhnya Mas Kandar adalah siluman buaya. Mas Kandar. Mas, tahan, Kak. Saya nggak bisa. Kak, minta tisu deh. Astaga. Ini darah. Iya. Kira keringat. Jadi, pemirsa, kenapa bisa berdarah tubuh Mas Kandar dan dari kepalanya? Jadi ritual yang biasa dilakukan oleh Mas Kandar adalah mandi darah ayam. Jadi darah ayam itu seperti udah menyatu sama badannya Mas Kandar. Ketika saya netralkan, darah-darah itu keluar dari kepala dan juga tubuh Mas Kandar sekarang. Nah Kak, ini Mas Kandarnya pingsan, jadi tolong diangkat aja deh Kak. Kita buka basecamp dan tadi jimatnya udah kan? Ntar kita buang. Yuk Kak, yuk. Dua partisipan yang hadir malam hari ini di Menembus Mata Batin adalah Madi dan juga Kandar. Madi dari sosok perawakannya, penampilannya cukup misterius dan bisa dibilang cukup menyeramkan. Menyeramkan bagi saya. Rambutnya panjang dan Tapi nggak menjudge ya. nggak menjudge, tapi sayangnya ya memang cukup menyeramkan. Dia cukup dekat dengan hal-hal mistis. Sementara Kandar karena sakit hati, guna-guna akhirnya dia melakukan mandi suci yang justru malah mengundang makhluk-makhluk lain menguasai hidupnya dia. Iya. Gimana tanggapan kamu, Roy? Madi dan Kandar dua-duanya bagi saya sama-sama menyeramkan. Iya. Tapi yang susah dikendalikan juga kelihatan Kandar sih. Karena ketika dia kerasukan, tubuhnya kok berat banget ya. Kayak sosok buaya. Iya. Saya ngerasain itu ketika saya megang kakinya. Seolah-olah kayak saya megang ekornya. Bener-bener ekor buaya yang keras banget ya tadi. Iya. Kakak juga Juga pegang juga gerakannya kan? iya. Iya, dan Itu saya kuat ngerasain banget. itu loh. Ngerasain, wah beneran berat sekali ya. Dan ketika dia sadar, saya ngelihat kasihan banget tubuh yang dipakai oleh buaya, si Kandar ini. Keringetan dan kuyup, basah kuyup semua. Iya, kok bisa gitu ya? Sampai Basah banget. abis gitu loh, kayak orang abis olahraga atau mabok seperti Kayak itu. mabok, Kayak mabok kan. mabok lebih kayak beler. Kayak mabok. beler dan matanya sayu gitu. Iya, itu kayak dikuasain banget dia ya. Tapi poinnya dua-duanya sih Madi dan Kandar kalau saya tarik garis kesimpulan sama-sama dipengaruhi oleh suatu benda ya. Iya. Dan mereka berdua nggak tahu benda-benda tersebut ternyata jadi bumerang. Iya, yang Madi itu justru sebenarnya dia dapat dari warisan ya tadi dia bilang. Iya. Warisan. Ya, tapi justru nggak bisa dikendaliin sama dia ya. Nggak bisa dikendaliin, kalau dia bisa kendaliin nggak mungkin dia ada korban kan. Mau netralisir tapi
kan kamu bilang itu kerbau itu justru Iya. malah menguasai pikirannya dia. Iya, betul sekali. Ada tanggapan Nika? Ya kejadian ini sih semua dari mereka sendiri. Mereka yang buat sendiri ya, mereka harus Ya. tanggung jawab. Iya sih. Seperti kayak mereka menghadapi satu masalah, tapi justru malah menggunakan hal mistis untuk menyelesaikan masalahnya. Iya. Bukan dapat solusi, tapi dapat malah solusi. masalah baru. Jadi Betul. masalah baru. Oke, baik. Nika Indah, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sama-sama Kak. Sukses untuk semua karir dan rencana baiknya dan mudah-mudahan pulang dari studio malam hari ini gak ada yang ikut ya. Kamu masih melihat ada yang di atas? Ya masih, tapi kan itu penunggu sini, jadi ya emang tempatnya di sini. Iya sih, dia nggak berani turun juga ya karena terangnya. Tapi beneran dia nggak berani turun kan? Dan Semoga enggak. Semoga nggak turun ya. Semoga nggak turun. Oke, baik. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan Thank you, perjalanannya malam bye. hari ini. Thank you, Bayu. Pemirsa, jika perjalanan mulai terasa melelahkan karena menanjak, berhentilah sejenak untuk melihat sejauh mana Anda telah melangkah dan setinggi apa Anda berpijak. Ikuti terus kisah-kisah menarik yang selanjutnya akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.